Hai ladies, selamat datang di Ladies Discipleship Ministry. Welcome untuk semuanya yang baru bergabung, selamat datang. Ini adalah weekly Bible study untuk mempelajari tentang Tuhan melalui kisah hidup manusia. Kita diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan agar kita pun dipersiapkan untuk memperlengkapi sesama kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan pada hari ini saya mau kita um, belajar bersama tentang satu topik yang menurut saya sangat menarik, yaitu tentang uh, seorang ibu. Nah, ibu itu, gini, tema besar kita adalah mother and child, atau ibu dan anak. Tapi kita akan mempelajari banyak tahap. Jadi ada tahap tentang ibu kita, tentang diri kita, tentang anak kita, anak rohani, anak lahir sendiri. Pokoknya masih banyak sampai akhir tahun ini tentang tema ibu dan anak. Dan jangan merasa bahwa, aduh, ini kan saya kan nggak punya anak. Karena menurut saya pribadi ada tiga hal yang membuat kita bisa jadi ibu. Yang pertama adalah kita sebagai anak ke ibu kita, kita semua yang terlahir punya seorang ibu, kita kenal apa nggak kenal, itu lain cerita, tapi kita punya seorang ibu yang melahirkan kita. Kita pun juga mungkin akan punya anak. Anak itu ada tiga cara. Yang pertama adalah anak terlahir dari rahimnya kita, anak terlahir dari hati kita, anak terlahir dari anak rohani di sekitar kita, yang mungkin bukan secara biologis ataupun dari hati yang kita rawat sepenuhnya, tapi mereka juga anak-anak yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita untuk kita pengaruhi dalam pengaruh Kristus. Jadi sekalipun umur kita mungkin masih 18 tahun, 19 tahun, kita jadi kakak rohani bagi mereka juga gitu. Jadi bukan masalah, oh ini harus orang dewasa, tapi siapa saja bisa ikut untuk mempelajari bagaimana caranya kita bisa punya relasi yang baik dengan ibu kita, relasi yang baik dengan anak-anak di sekitar kita, termasuk anak sendiri maupun anak orang. Oke, nah sebelum kita mulai, mari kita menghampiri tahta mulia Allah untuk berdoa agar Tuhan sendiri dengan kuasa Roh Kudus memperlengkapi kita dengan kebenarannya. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan pagi hari ini Engkau yang mengumpulkan kami semua di tempat kami masing-masing Tuhan untuk meluangkan waktu mempelajari sesuatu yang berharga Tuhan, bahwa hubungan kami dengan Tuhan, hubungan kami dengan sesama adalah panggilan dari Tuhan untuk kami semua. Kami mau Tuhan di tahun ini biarlah restorasi terjadi dalam hubungan kami Tuhan, terutama dengan orang tua kami, dengan ibu kami, dengan keluarga besar kami, dengan sesama, dengan anak-anak, dengan pasangan maupun dengan cucu ataupun juga oma dan opa. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang bukan hanya menyembuhkan, menyelamatkan, tapi Allah yang merestorasi hubungan kami dengan sesama. Kami ucap syukur Tuhan untuk panggilan Tuhan bagi kami semua untuk menjadi pemberita firman melalui perilaku hidup kami, pemberita firman melalui perkataan kami, pemberita firman melalui menghidupi firman itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Engkau yang akan meludahkan kami semua, Engkau akan berikan kami pengharapan, Engkau akan berikan kami sukacita dan sejahtera, dan kami akan mengalami restorasi dari Tuhan sendiri. Terpujilah Engkau, kami serahkan ibadah ini, kelas ini ke dalam tangan kasih Kristus, biarlah Engkau dipermuliakan. Sama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, so, ladies, sekali lagi, tema besar kita adalah ibu dan anak. Beberapa minggu ini kita akan membahas dengan subtema yaitu ibu. Yang pertama hari ini adalah tentang saat hidup dimulai dengan pengorbanan. Nah, kenapa ini penting sekali? Kita akan tahu bahwa sekalipun kita punya seorang ibu yang baik banget atau tidak baik banget, tapi kita pernah terlahir dari seorang ibu yang mengalami, yang memberikan sebuah pengorbanan besar untuk kita bisa ada di dunia ini. Kita harus menghargai hal tersebut. Kita akan pelajari lebih detail lagi dari Alkitab maupun dari keseharian. Yang kedua, minggu depan, saat sang ibu mengecewakan kita. Nah, saya nggak tahu kalau Anda pernah nggak dikecewakan oleh seorang ibu. Kita di berita, banyak sekali ibu-ibu yang kuku gitu ya. Ada ibu ninggalin anaknya, 12 hari buat liburan, anaknya sampai masih bayi, nggak dikasih titik ke siapa-siapa, akhirnya bayi itu meninggal. Ada juga ibu yang suka mukulin anak, yang abuse, yang iri sama anaknya, yang mencoba untuk menjual anaknya. Banyak hal kegilaan di luar sana. Saya nggak tahu kalau Anda punya ibu yang seperti itu atau tidak.
Tapi kita berharap minggu depan kita bisa mempelajari bagaimana pengaruhnya mereka jangan merusak kita. Kita harus berhenti di kita. Jangan sampai kita turunkan lagi ke anak berikutnya, ke generasi berikutnya. Jadi itu mungkin kalau Anda punya ibu yang sangat mengagumkan, Anda bisa ikut kelasnya untuk mempelajari bagaimana menjawab kalau orang lain mengalami itu, Anda tahu bagaimana menolong mereka. Yang ketiga, minggu ketiga tentang saat harapan ibu dan anak tidak bertemu. Bayangkan kalau ibu Anda seorang yang super perfect ya. Maksudnya kayak nggak ada yang perfect di dunia ini, tapi kayak hampir sempurna, kayak dia mama hebat, dia career woman, dia juga ibu rumah tangga yang baik, dia juga istri yang baik, dia juga ibu yang baik. Lah kita gitu kayak aduh, seperempat juga belum nih gitu. Rasanya kita kayak mengecewakan ibu banget. Atau kita yang kecewa sama ibu karena ibu berharap kita menjadi dokter, kita cuma pengen jadi pekerja yang lain gitu. Jadi kita bisa mempelajari bagaimana caranya kita bisa berdamai dengan perbedaan tersebut. Minggu keempat, kita akan mempelajari tentang bersama merangkai hari senja ibu. Jadi ibu kita akan tambah tua. Tapi jangan sampai masa tuanya sia-sia. Kita bersama-sama merangkai, bersama-sama. Mama pinginnya masa tua seperti apa? Kita berangkai yuk, Ma. Bermakna yuk, Ma. Dari olahraga, investasi, kita akan mempelajari bagaimana cara dia bisa memulai pagi dengan menikmati siang, menutup hari dengan sore dan malam yang istirahat yang cukup. Jadi kita bisa bersama-sama belajar untuk menata agar ibu kita bisa punya hidup yang bermakna di masa tua mereka. Dan jangan lupa, kita pun nanti akan tua. Apa yang kita tabur di kehidupan ibu kita akan menuainya. Pada akhirnya, dalam artian anak kita akan melihat, dulu mama sama oma selalu nemenin oma. Nanti kalau mama tua, aku akan nemenin mama. You see? Kita nggak nyangka kan? Nah, maka dari itu saya berharap kita semua wanita selama 4 minggu ke depan, please ajak teman-teman kita, mungkin mereka membutuhkan. Karena seringkali wanita paling sering punya masalah sama ibu. Karena mungkin dekat, karena ibu kita yang selalu aktif di rumah, karena ibu kita yang berani negur, dan sebagainya. Jadi kita berharap tahun ini, terlepas dari kekurangan mereka, kita mau punya relasi yang baik dengan ibu kita. Karena itulah panggilan dari Tuhan kepada kita. Tuhan mau kita mempunyai hubungan yang baik dengan orang tua kita. Seperti dituliskan di Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, kita mungkin nggak akan setuju dengan keputusan-keputusan mereka, tapi kita harus menghormati mereka sebagai instrumennya Tuhan yang membawa kita ke dunia ini. Jadi kita belajar hari ini untuk membuka hati pikiran kita, bagaimana kita bisa menghargai bapak dan ibu kita, terutama ibu kita. Oke, so saya berharap kita semua ready ya. Ada sebuah joke yang saya suka. Seorang anak bilang ini ke ibunya, "Mah, mama ini gimana sih? Mama bilang, kita berkata bahwa manusia itu diciptakan oleh sesuai dengan citra Allah. Manusia itu diciptakan perempuan dan pria dan wanita. Nah, dari manusia kan kata-kata mama kayak Tuhan, kayak sesuai dengan citra Allah. Papa bilang manusia itu dari monyet jadi manusia melalui evolusi. Yang mana sih yang benar?" Ibunya dengan tenang menjawab, "Nak, dulunya benar. Keluarganya mama tuh yang Alkitab. Keluarga bapak tuh yang itu, yang monyet jadi manusia. Tuh keluarganya bapakmu." Put aside the joke. Memang kita semua merasa bahwa manusia itu sangat kompleks ya, apalagi pria dan wanita. Kita semua mungkin punya kisah di mana ada bentrok antara pemikiran seorang ibu maupun pemikiran seorang ayah. Tapi satu hal yang kita harus tahu, bahwa Tuhan mengizinkan kita terlahir dari dua DNA tersebut. Itulah yang menjadikan kita. Tapi sebelum kita ngomong tentang bagaimana proses tersebut, yang kita semua pasti tahu karena ya kita udah dewasa semuanya. Tapi kita tahu ada DNA dan semuanya ada secara medis, secara relasi. Tapi mari kita lihat dari Alkitab. Nah, Alkitab berbicara tentang kelahiran seorang anak. Nah, yang menjadi hal yang penting pembahasan pada pagi hari ini adalah kita melihat bagaimana hidup dimulai dengan pengorbanan. Ibu kita terlepas dari
konsepsinya kita, terlepas dari kita apakah ibu kita sudah menikah waktu punya kita atau belum, atau harus menikah gara-gara kita ada di perut dia, atau ibu kita menunggu kita lama sekali setelah menikah, kita baru datang anak ajaib, anak yang ditunggu-tunggu, atau kita diadopsi, atau kita mungkin dilahirkan sebentar, ibu kita udah pergi duluan, atau apapun permulaan dari hidup kita. Tapi ada seorang ibu yang mengorbankan hidupnya untuk mengandung kita. Nah, hari ini kita mau menghargai hal tersebut. Kita melihat Alkitab berkata sangat-sangat mendalam tentang hal tersebut. Kejadian 3 ayat 16, saat manusia Adam dan Hawa berbuat dosa, ada penghukuman atas konsekuensi dari perbuatan mereka. Konsekuensi tersebut untuk wanita adalah di Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berakhir kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Dari ayat tersebut, kita melihat bahwa proses dari kehamilan dan juga melahirkan tidaklah mudah. Itu adalah suatu hal yang sangat sulit dan sangat menyakitkan bagi tubuh kita. Saya nggak tahu di ruangan ini ada berapa banyak wanita yang pernah mengalami melahirkan. Anda sendiri pasti tahu bagaimana sakitnya melahirkan. Prosesnya pun bukan cuma dulu dari melahirkan, dari hamil tersebut. Nah, kita juga melihat di ayat berikutnya. Yohanes, nah ini menarik sekali karena Tuhan Yesus sendiri menggunakan ilustrasi iman yang menunggu. Kan iman adalah percaya bahwa Tuhan akan bertindak. Sekalipun saat kita menunggu pun kita mengalami rasa sakit, capek, frustasi. Semua anak Tuhan adalah manusia-manusia yang menunggu. Tuhan Yesus katakan, bagaimana ilustrasi yang Yesus berikan di Yohanes 16 ayat 21 sampai 22. Seorang perempuan berduka cita pada saat melahirkan. Tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya. Karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi oleh duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Nah, Tuhan Yesus katakan itu kepada kita dalam nilai iman. Tapi juga Tuhan Yesus mengerti betapa perempuan itu berduka cita loh melahirkan. Karena antara hidup dan mati loh. Kesakitan, penderitaan yang sangat besar agar anak itu bisa lahir. Itu bukan hal yang mudah, maka itu Tuhan Yesus bisa memberikan ilustrasi itu agar kita bisa mengerti, menunggu dalam iman pun kita berduka cita. Melahirkan pun rasanya seperti berduka cita. Karena ada nyawa kita yang sedang kita uh, taruhkan di tempat tidur di rumah sakit atau di tempat kita akan melahirkan tersebut. Mazmur 127 memberikan kita sukacita di mana dikatakan sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka dari Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Artinya ibu yang melepaskan anak panah untuk pergi ke tempat di mana dia akan pergi. Jadi seorang pengalaman seorang ibu sangat besar ya untuk bukan cuma melahirkan anak tapi membuat anak itu bertumbuh dengan dalam roh dan kebenaran. Mazmur 22 ayat 9 sampai 11. Ini satu hal yang sangat 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 bagus sekali karena dia berkata bahwa Tuhanlah yang membuat kita merasa aman dalam hidup ini. Jadi Tuhan izinkan ada di dunia ini karena Tuhan yang akan memberikan kita perlindungan yang nyata. Ya Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah engkau jauh daripadaku sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Ini Daud
menyadari bahwa Tuhanlah yang membantu proses dia bisa untuk keluar dari rahim ibunya. Dan Tuhanlah yang membuat dia merasa aman dalam dada ibunya. Ini adalah proses yang ini puisi yang sangat indah gitu tentang proses dari kelahiran seorang anak dan perlindungan yang Tuhan berikan bagi anak tersebut untuk dimiliki dalam hidup mereka. Sekarang ini Mazmur 139 yang berbunyi seperti ini. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian yang bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah. Betapa besarnya jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, maka saja aku bersama-sama dengan engkau. Ladies, saya ingin sekali mengingatkan kita semua bahwa ada tangan Tuhan yang menenun kita semua, merajut kita dalam rahim ibu kita, memasuki semua apa yang kita butuhkan untuk dunia ini. Kejadian Anda ajaib. Tuhan membentuk tulang-tulang kita dalam tempat yang tersembunyi, merekam-rekam apa yang kita perlukan. Selagi kita belum jadi anak, selagi kita masih jadi benih, hari-hari kita sudah tulis di Alkitab. Hidup kita tuh nggak sia-sia. Mungkin hari-hari ini Anda merasa Anda tuh nggak berharga, Anda tuh sia-sia, Anda tuh nggak bisa kontribusi dalam dunia ini. Anda merasa mungkin Anda banyak kekurangan, atau Anda merasa, aduh Tuhan, orang lain hebat, saya sama sekali nggak hebat. Anda diciptakan dengan kejadian dahsyatnya Tuhan. Tuhan sendiri loh menenun Anda semua. Kebayang nggak kalau Anda sebuah lukisan, Anda membuat sebuah lukisan, tiba Anda bikin lukisan dengan sangat baik. Anda mendoakan, Anda membuat warna-warna yang tepat dan sebagainya. Tiba-tiba Anda melihatnya dan Anda bilang, wow, so happy. Ini persis yang saya mau. Yang cantik, bagus banget. Masterpiece, nggak ada duanya. Tiba-tiba ada orang lain bilang, ih jelek banget lukisannya. Tapi ada orang yang Anda kasihi, ibu Anda. Bilang, nak, bagus loh lukisan kamu. Ini paling mama paling suka deh. Siapa yang Anda mau percayai? Orang yang menyayangi Anda, yang percaya Anda, yang mendukung Anda, atau orang yang Anda nggak kenal, cuman komentar. Hari-hari ini, banyak sekali orang hancur karena komentar dari orang yang tidak mereka kenal di sosial media. Atau nyinyiran dari orang yang nggak peduli dengan mereka. Saya bersyukur sekali, senior pastor kami di gereja bilang begini ke saya. Jangan peduli satu atau dua jemaat yang nggak suka sama kamu. Tapi pedulikan, ada banyak jemaat-jemaat yang mengasihi kamu, mendoakan kamu, dan mau belajar tentang firman Tuhan dari kamu. Jangan fokus kepada dua atau tiga, tapi kasihilah mereka yang merindukan Tuhan, yang mau belajar bersama akan firman Tuhan. Ini membuat saya menyadari bahwa kita semua harus tahu bahwa kita berharga. Kita ini dirajut oleh Tuhan, ditenun oleh Tuhan. Ajaib karya Tuhan dalam kita. Jangan izinkan, ladies, suara-suara kebohongan berkata, Anda nggak berharga. Anda nggak punya masa depan. Hidup Anda sia-sia. Masa lalu Anda terlalu suram, dan sebagainya. Tuhan sanggup. Ada seorang ibu di Alkitab yang sangat beruntung. Mungkin ibu yang paling beruntung di dunia ini. Yaitu Maria, Ibu Yesus.
seorang dengan iman penuh yang kita selalu dengar di setiap perayaan Natal, yang bilang, aku ini adalah milik Tuhan, terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia mengizinkan tubuhnya digunakan sebagai alat, sebagai tempat untuk Raja alam semesta hadir dalam rahimnya dan terlahir dari tubuhnya. Putra Allah diberikan, seorang bayi terlahir. Dan dia dengan setia menjalankan apa yang menjadi panggilannya, yaitu menjadi seorang ibu dunia untuk anak surgawi. Dia tetap tenang, menjalankan apa yang dia tidak mengerti, tapi dia percaya tangan Tuhan menuntun dia di tengah-tengah ketidakmengertian akan situasi ini. Akhirnya putra Allah lahir dan bertumbuh besar dengan orang tua dunianya, Yusuf dan Maria. Ada pertanyaan penting dari beberapa teolog. Tuhan bisa saja datang dari sangkakala turun dengan segala keagungannya, dengan malaikat-malaikat, dengan tangga dari surga, dengan kencana, dengan banyak hal yang bisa membuat kita kagum. Tapi Tuhan kita masuk ke dunia dengan cara sederhana, dengan cara yang mungkin sepertinya kotor, terlahir dari seorang wanita. Agar Tuhan yang sama bisa lahir di hati kita yang kotor, dan menjadi raja atas hati dan hidup kita. Menyucikan dari dalam, menguduskan dari dalam. Ia karya Tuhan dalam kehidupan kita. Ia tidak pernah berdosa. Ia terlahir di dunia seperti manusia. Dan dia membuat perubahan dalam hidup kita semua. Melalui kehadiran Tuhan, keajaiban Tuhan, pengorbanan Tuhan di kayu salib, kebangkitannya, dan dia naik ke surga dan mengundang kita untuk percaya bahwa Roh Kudus telah dicurahkan dari surga untuk kita semua, dituntun oleh Roh Kudus. Kita bisa melihat sekarang proses kelahiran manusia itu begitu ajaib. Boleh nggak saya tahu siapa di sini yang sudah, mungkin kalau boleh kasih heart, kalau Anda sudah pernah melahirkan. Kalau boleh kasih heart, biar saya tahu berapa orang yang sudah pernah melahirkan. Oke, saya lihat ada berapa lah. Wow, 3 orang. Ya, thank you so much. 4, wow, oke. Mungkin bingung, heartnya di mana ya? Heartnya di mana ya? Ya, kasih tangan heart boleh juga deh. Oke, thank you so much for sharing. Anda pasti pernah mengerti apa yang terjadi. Seorang ibu diberikan kuasa untuk meminjamkan bagian terpenting oleh bagian tubuhnya terpenting untuk dijadikan rumah sementara bagi bayi tersebut, agar bayi tersebut bisa menerima nutrisi, menerima kasih, menerima kebaikan-kebaikan yang bisa dirasakan sampai nanti tiba waktunya anak tersebut lahir ke dunia. Ada seorang ahli berkata begini, masa kehamilan seseorang itu pengaruhnya kita sebagai si ibu yang memberikan nutrisi dan sebagainya, itu mempengaruhi anak tersebut. Jadi contohnya kalau kita ketakutan, kita gampang marah, kita gampang frustasi, kita kasar. Jangan kaget kalau anak kita punya tabiat-tabiat tersebut karena dia pelajarin dari waktu dia di rahim ibunya. Kalau kita suka nyanyi, kita suka ketawa-ketawa, jangan kaget kalau anak kita jadi suka nyanyi dan suka ketawa-ketawa. Apa yang kita lakukan tuh secara nggak langsung punya dampak besar bagi anak tersebut. Dia merekam apa yang dia dengar, apa yang ibunya suka. Makanan pun juga sama. Waktu ibu saya mengandung saya, ibu saya ekonominya lagi sangat sulit waktu itu. Tapi ibu saya tuh anak tempe dan tahu dan sambal sama kerupuk. Jadi tuh saya tuh suka banget tempe dan tahu pakai sambal sama kerupuk gitu. Padahal di oma opa saya nggak kayak gitu, papa saya nggak makan kayak gitu. Tapi karena ibu saya suka makan kayak gitu, saya tuh jadi pecinta kerupuk dari kecil. Ibu saya tuh nggak bisa makan tanpa kerupuk. Aneh kan? Jadi apa yang ibu kita sukai, apa ayah kita sukai secara nggak langsung itu mempengaruhi kita. Nah, menjadi seorang ibu adalah hal yang sangat um, sulit, alamiah dalam 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 kehamilan, tapi sangat sulit dalam menjalankannya. Dan ini setiap wanita tuh berbeda-beda. Jangan kan setiap wanita. Satu wanita yang punya anak 3 aja, hamil anak pertama beda, anak kedua beda, anak ketiga bisa beda. Dan banyak sekali kisah-kisah tentang bagaimana apa yang mereka alami dalam tubuh mereka saat mengandung.
Saya punya seorang teman yang dia mengandung anaknya yang sulit sekali untuk dia bisa hamil. Dia kira bisa hamil setelah 8 tahun menikah. Akhirnya bisa hamil, tapi banyak sekali bercak-bercak darah karena dia hampir keguguran berkali-kali. Dokter bilang, please, rahim kamu tuh nggak kuat. Kamu tidur aja deh. Saudara kebayang nggak? Dia nggak boleh berdiri terlalu lama. Dia tidur. Akhirnya sampai dibikin, suaminya bikin sofa ruang tamu biar dia nggak bosan. Dibikin tempat tidur, ada TV depannya, ada banyak video-video. Dia di ruang tamu. Jadi semua datang ngasih makanan. Dia nggak bisa kemana-mana, mandi diseka. Pokoknya dia nggak boleh terlalu capek, nggak boleh berdiri terlalu lama. Pengorbanan, akhirnya puji Tuhan, anaknya lahir. Anaknya teman saya. Actually ini ibunya seumuran sama ibu saya sih. Tapi teman saya, ibunya teman saya, anaknya teman saya. Dia cerita di mana dia benar-benar sangat sengsara. Tapi pas anak itu lahir, sehat, lucu. Dan dia bilang, ini semua worth it. Walaupun 9 bulan lamanya cuma tempat tidur. Kita semua bermimpi ya, enak ya kalau sehari bisa tidur. Ladies, bosen loh. Sehari mungkin enak, 3 hari masih enak. Udah 2 bulan, kayak pandemik tapi nggak boleh kemana-mana di tempat tidur. Pandemik aja kita udah bosen kan. Di ruang rumah aja kita bosen, apalagi di kamar tempat tidur ini sama gitu. Banyak lagi pengalaman-pengalaman dari banyak ibu yang mengalami mungkin mual-mual atau mengalami ada yang kena diabetes tiba-tiba gara-gara kehamilan, ada juga mengalami banyak hal, tapi banyak keajaiban di balik kehamilan juga, di mana seorang ibu mengalami banyak restorasi karena eh, sesuatu saya lupa penjelasan ilmiahnya, tapi kehamilan itu menyebabkan banyak sekali kayak kesembuhan terjadi dalam kajian dari Tuhan, membuat kesembuhan-kesembuhan dalam tubuh seorang ibu juga gitu. Jadi um, banyak perubahan dari tubuh seorang ibu, hormon seorang ibu, emosi yang berbeda-beda dari seorang ibu yang sedang mengandung. Nah, kita nggak bisa memahami sepenuhnya ini adalah sebuah misteri yang indah, misteri yang keajaiban Tuhan, kenunan Tuhan dalam tubuh wanita. Kita semua beberapa udah pernah mengalami kehamilan dan melahirkan. Anda pasti mengerti proses di mana Anda berusaha untuk mengeluarkan bayi yang besar ini dari rahim Anda. Proses antara hidup dan mati. Proses di mana Anda mungkin marah sama suami Anda, marah sama dokter, marah sama diri Anda sendiri. Anda menderita, Anda kesakitan, Anda minta pertolongan epidural dan sebagainya. Sekalipun sepertinya semua bilang ini natural, ini bisa. Tapi memang antara hidup dan mati. Karena bisa aja Anda pendarahan. Saya punya teman kehilangan istrinya saat melahirkan. Dan bayinya pun juga nggak tertolong karena kehilangan oksigen dalam rahim. Dan kehabisan oksigen dalam rahim, istrinya pun kehabisan darah, darah keluar terus sampai donor darah, masuk keluar lagi, dokter nggak bisa menolong, akhirnya meninggal dunia dengan bayinya di rahimnya. Ini hal yang mendukakan dia sampai dia nggak bisa pelayanan bertahun-tahun. Dia sangat kecewa kepada Tuhan, mengapa Tuhan mengambil istri yang tercinta dan anak yang tercinta. Tapi inilah bagian dari hidup. Setiap wanita tahu bahwa proses melahirkan antara hidup dan mati, perjuangan yang paling besar yang dialami untuk bisa melahirkan seorang pribadi. Anak ini numpang dalam rahim seorang ibu, tapi si ibu harus memperjuangkan agar anak ini bisa keluar dengan sehat, dengan utuh, dan dia pun juga memperjuangkan hal yang besar. Perjuangan pun juga tidak hanya sebatas dari melahirkan. Saat ibu sedang hamil, sudah melahirkan, ada impian-impian seorang ibu harus dikesampingkan. Pengen punya usaha, nggak bisa dulu urus anak. Pengen sekolah lagi, nggak bisa dulu punya anak. Pengen sekali untuk bisa traveling, nggak bisa dulu lagi ngurusin anak. Pengen banget untuk bisa sering ketemu sama keluarga, sama temen, nggak bisa karena punya anak. Pengen beli makeup, pengen beli barang, pengen beli kosmetik, dan pengen beli baju dan sebagainya, nggak bisa. Keperluan anak lebih penting. Pengen sekali untuk bisa makan enak di restoran, nggak bisa. Harus masak di rumah karena masakin anak sekalian. Kita nggak menyadari bahwa ibu yang kita miliki, terlepas dari segala kekurangannya dia, ada pengorbanan yang besar yang dia kesampingkan semua itu hanya untuk agar kita menjadi yang terpenting dalam hidupnya. Hidup kita dimulai dari seorang pengorbanan seorang ibu.
mengandung kita, melahirkan kita, membesarkan kita. Apa yang kita sering lakukan kepada ibu kita? Membentaknya kembali, nggak mendengarkan dia, nggak menghormati dia, nggak menolong dia, nggak menemani dia, nggak memberikan yang terbaik untuk dia. Apa yang kita berikan kepada ibu kita? Seringkali malah pusing. Kita lupa ada pengorbanan yang sangat besar dari ibu kita agar kita bisa hidup. Sekarang di usia dewasa kita seringkali lupa, seringkali nggak ingat. Tanpa perjuangan awal, kita semua nggak ada di dunia ini utuh seperti sekarang. Terlepas dari kekurangan ibu kita, Tuhan mau kita melihat ke belakang. Ada permulaan dalam hidup kita yang dimulai dengan pengorbanan seorang ibu yang mengesampingkan semua kebutuhannya agar kebutuhan kita bisa dipenuhi. Terlepas kekurangan ibu kita, terlepas dari ketidaksempurnaan ibu kita, itu akan menjadi pembentukan bagi karakter kita. Tapi ada kenangan yang mungkin kita lupakan. Kekurangan tidurnya dia, ketakutan dia kenapa perut kita kembung, kenapa kita nggak bisa makan yang benar, kenapa kita harus seperti ini ke dokter. Do you remember that? Of course, mungkin kita lupa karena itu 5 tahun pertama mungkin dalam hidup kita. Ketidaksempurnaan ibu kita adalah bagian dari pembentukan karakter kita. Tapi yang harus kita ingat adalah peristiwa besar dalam hidupnya dia, yaitu ibu kita berjuang untuk merawat kita dalam rahimnya, menjaga kita agar kita tetap tumbuh sehat sempurna, melahirkan kita dengan pertarungan nyawanya, dan membesarkan kita dengan mengkesampingkan semua kebutuhannya. Kita harus belajar untuk menghargai hal tersebut. Mungkin terdengar aneh, kita akan, kalau ibu kita masih ada di dunia ini, kita akan bilang, terima kasih, Mah. Saya nggak pernah menyadari betapa beratnya perjuangan Mama. Betapa Mama mengesampingkan semua yang Mama perlukan, Mama butuhkan, Mama inginkan hanya untuk biar saya bisa menikmati semua kebaikan. Dan kita juga bisa belajar untuk menjadi ibu yang lebih baik lagi. Saya ingin menutup dengan satu hal ini. Alkitab memberikan kita kesempatan untuk bisa menerima pengampunan. Alkitab mengajarkan kepada kita, kita semua berdosa. Kita perlu menerima pengampunan dari Tuhan atas semua kesalahan kita, sehingga kita tidak dibebani dengan segala penyesalan. Kalau engkau pernah berkata kasar kepada ibumu, Anda pernah menyakiti ibumu, Anda mendukakan ibumu, Anda bisa menghampiri tata Tuhan untuk minta pengampunan, dan Anda juga bisa minta pengampunan kepada ibu Anda. Tapi yang paling penting adalah kita semua pernah terlahir di dunia ini. Tapi kita semua harus terlahir kembali. Born again, terlahir kembali melalui pengampunan dosa. Memohon Tuhan untuk menyucikan kita, menghapus dosa kita, menjadi pribadi yang baru, lahir baru, ulang dari awal lagi, melalui apa yang Yesus lakukan di kayu salib, memampukan kita untuk bisa lahir kembali, menjadi manusia yang utuh, manusia yang bisa mengasihi ibu kita, manusia yang bisa mengampuni yang bersalah, manusia yang bisa memberikan yang terbaik. Kita bisa dipulihkan, bisa berjalan dengan kebaikan Tuhan, dan bisa mengasihi keluarga kita lebih-lebih daripada sebelumnya, terlepas dari kesalahan mereka yang telah kita ampuni. Saya mau menutup dengan reach out, carilah ibumu, genggam tangannya kalau engkau bisa berjumpa secara langsung.
Berterima kasihlah untuk setiap perjuangannya yang kita lupakan. Untuk setiap harta dan waktu yang dia buang dengan dia berikan kepada kita sebagai investasi untuk hidup kita. Kalau kita bikin kesalahan, kita minta ampun. Dan mulai hari ini belajarlah untuk mencintai dia. Seperti dia mencintai kita saat kita dalam rahimnya dia. Saat kita masih bayi yang nggak bisa bikin apa-apa. Dia merelakan semuanya untuk kita. Kalau ibu kita nggak ada dalam hidup kita, ampunilah mereka. Dan jadilah ibu yang terbaik bagi anak-anak kita di kemudian hari. Saya berharap kita pada hari ini belajar untuk menghargai sebuah pengorbanan yang besar agar kita bisa di dunia ini. Yesus juga mengorbankan hidupnya agar kita semua bisa lahir kembali menjadi anak-anak Bapa di surga. Hidup yang cemerlang, hidup yang kudus, hidup yang terrestorasi, hidup yang bermakna. Karena dialah sang penenun yang ajaib yang sanggup mengubah hidup kita semua. So ladies, saya berharap ucapan syukur kita kepada Tuhan dan kepada orang tua kita. Karena hati yang telah diubahkan oleh Tuhan adalah hati yang penuh syukur, penuh pengampunan, dan penuh damai sejahtera Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami seringkali tidak menyadari betapa besarnya pengorbanan ibu dan bapak kami untuk ibu yang mengandung kami, melahirkan kami dengan pengorbanan besar dan membesarkan kami dengan menyampingkan semua keinginan dia pribadi. Kami seringkali lupa Tuhan akan hal ini. Kami mohon pengampunan dari Tuhan, bahwa kami seringkali melupakan karya-karya yang ibu kami berikan agar kami bisa hidup. Ampuni kesalahan kami Tuhan, ampuni keegoisan kami, ampuni ketidaksyukuran kami Tuhan, ampuni kami Tuhan Yesus. Kami juga berterima kasih Tuhan untuk ibu kami Tuhan, untuk segala yang mereka berikan dalam hidup kami. Tuhan, biar saat ini Tuhan kami disadari bagaimana kami bisa memberikan yang terbaik bagi ibu kami. Kembali ke rumah, mendengar cerita beliau, mengajak beliau jalan-jalan, membantu beliau untuk bisa meringankan beban hari-hari beliau. Tuhan, biar 4 minggu ke depan ini kami mengalami pemrosesan hati yang dimurnikan, sehingga kami bisa mengasihi ibu kami, Tuhan, bisa mengampuni ibu kami, Tuhan, bisa sungguh-sungguh berteman baik dengan ibu kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tegur kami dengan cara Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan mengalami restorasi hari ini. Kami belajar bersyukur, kami belajar berterima kasih, kami belajar untuk melihat karya Tuhan melalui ibu kami, melalui proses kami ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah semua yang kami lakukan, yang kami dalam waktu ke depan dipimpin oleh Roh Kudus dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati ibu kami Tuhan, bapak kami, keluarga kami Tuhan, berkati mereka semua, biar restorasi keluarga kami terjadi, biar nama Tuhan dipermuliakan, dan biarlah kami semua mengalami apa artinya menjadi lahir kembali dalam Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, kami ucap syukur dan berdoa. Sama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami ucap syukur. Haleluya. Amin.